Halo teman-teman, saya coba langsung invite aja ya dari tim speaker kita ya, teman-teman. Stay tune di sana ya, sama bolehlah dadah dulu lagi, boleh? Biar, oke, sebentar ya. Saya coba invite ulang ya. Semoga yang kali ini lebih lancar. Ditunggu ya teman-teman ya. Oh, belum muncul. Oke. Ya. Kita masih tunggu narasumber kita pada sore hari ini. Ya. Teman-teman mungkin bisa komen-komen dulu kali ya di kolom komen, teman-teman dari negara mana aja, dari kota apa aja, bisnisnya apa, siapa tahu ada yang ngajakin collab. Silakan. Sementara aku akan coba panggil lagi. Aku akan coba terhubung dengan narasumber kita sore hari ini ya. Masih belum ada. Kita masih tunggu ya. Hai juga. Oke, kita masih tunggu ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Saya akan coba cari lagi. Semoga sudah ada. Masih belum muncul. Oke, kita coba tunggu ya teman-teman. Halo, halo, selamat sore. Halo. Halo, Mbak April. Halo. Halo, Mbak April. Wah, ini kayaknya sulit ini. Kok nggak bisa aja nih? Mbak April mungkin possible nggak kalau ganti device mungkin atau ganti akun kali ya? Biar bisa kita invite ulang aja. Surabi Kabita hadir. Hadir Surabi Bandung Kabita Denpasar. Siap. Siapa tahu teman-teman ada yang mau collab ya. Ya. Oh ya. Mungkin teman-teman sambil menunggu ya, sambil menunggu narasumber kita sepertinya harus ganti device kayaknya. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Tapi intinya aku coba ulangin lagi kali ya. Tadi beberapa informasi yang ada untuk teman-teman sahabat foodies di sana yang mungkin belum pernah terhubung dengan foodies. Jangan lupa ya teman-teman ya. Bisa join di channel Telegramnya Foodies di t.me/foodies ID. Di sana akan banyak banget setiap hari akan ada update-update mengenai bisnis kuliner, mengenai perkembangan di dunia bisnis kuliner ya, dan juga buat yang mungkin saya nggak terlalu suka baca Mbak gitu misalnya ya. Nah bisa juga sebenarnya teman-teman datang aja ke YouTube channelnya Foodies karena di sana mungkin ada beberapa teman-teman kan yang lebih sukanya mungkin nonton ya, diceritain gitu. Nah itu mungkin bisa juga masuknya ke channel. Halo, nah itu dia. Halo, selamat sore. Akhirnya sore nih, Akhirnya, udah ganti Pak. device nih. Akhirnya Aduh, tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan background yang kurang sesuai, mohon maaf. nggak apa-apa. Kedengeran Kan nggak ya, yang penting, Sarita? kenapa?
kedengeran nggak ya? Kedengeran. Jelas. Finally, sampai bingung kenapa. Mungkin masalah jaringan biasanya. Hmm. Bener ya? Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sabar menunggu dari Mbak April ya. Aku manggilnya April aja, Mbak. Kakak kali ya, biar sama-sama muda. Biar sama-sama muda. Kayaknya umurnya mirip soalnya. Mendekati Sarita. Enggak. Kita sama-sama muda soalnya kan. Jiwanya muda Gitu. terus Iya ya. dong. Jadi kita manggilnya kakak aja. Oke, teman-teman yang mau nanya nanti ke Kak April itu boleh banget ya. Tapi nanti tolong disimpan pertanyaannya di yang bawah itu yang ada tanda tanyanya di kolom Q&A. Jadi nanti mendekati akhir IG Live kita, aku akan coba pilih pertanyaannya. Aku akan tanyain ke Kak April ya. Untuk sekarang biar kita fokus ya. Komennya aku matiin dulu ya. Sebentar. Sip. Nah, biar kita fokus bisa ngeliatin wajahnya Kak April yang cantik itu. Oke nih, jadi ya teman-teman ya, ini apa karena sudah hadir di sana narasumber yang akan kita tanya-tanya hari ini ya, ini mungkin boleh perkenalan singkat kali ya Kak April ini ya. Kak April ini sebetulnya siapa? Sebenarnya bisa ditebak sih dari apa namanya akunnya ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita perkenalan singkat lagi aja Kak April ini siapa, brandnya apa, sama mungkin background latar belakangnya dulu apa kali ya, kurang lebih itu dulu. Silakan. Oke, thank you Sarita. Halo teman-teman foodies, saya Aprilia Melisa. Brand saya adalah Let's Go Gelato yang kami create 2016 kemarin. Nah, kemudian saya ibu anak 4 dan so far ya lagi menggarap Let's Go dengan sepenuh hati. Seperti itu aja sih saya kira ya. Let's Go Gelato kita bikin tuh 2016 yang lalu. So far udah ada sekitar beberapa outlet dari Medan sampai Surabaya. Berapa tuh? Seperti Beberapa. itu. Kayaknya banyak deh. Beberapa ya, nggak banyak-banyak banget lah. Cukup-cukup lah. Lagi masih dikembangkan terus, di-develop terus. Mungkin sekitar 16. Waduh. Itu banyak. Iya. Kurang banyak sebenarnya. Ya, kita buat teman-teman nanti kita doain ya biar makin banyak ya. Amin. Thank you Sarita. Amin. Nah, oke nih ya teman-teman. Jadi sore hari ini sebenarnya kan topiknya kita bilang rahasia sukses pelopor gelato di Kota Bandung luar biasa. Aku nih ya, aku sebenarnya sedikit klarifikasi nih. Aku sebenarnya adalah salah satu orang yang suka makan di gelatonya Kak April ini loh ya gitu. Jadi teman-teman ada beberapa lah kalau di Bandung ya. Nah, ini kan teman-teman ya, ini kan pembahasan sore ini cukup seru kemungkinan ya. Jadi teman-teman boleh pada siapin catatannya, monggo. Tapi kalau misalnya nggak nyatet juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya kan rekamannya itu akan tetap stay di IG-nya Foodies ya. Jadi nanti bisa ditonton berulang-ulang. Dan kalau misalnya nanti ada yang bisa diambil inspirasinya, bisa langsung diterapkan di bisnisnya teman-teman ya. Oke, nah Kak April nih, boleh nggak sekarang, tadi kan udah bilang nih ya, Kak April itu ibu anak 4, oke lah. Ibu anak 4, anaknya 5, satu lagi Let's Go Gelato ya. Gitu kan. Karena kan kalau sepenuh tambah hati ya. Berarti udah nambahnya 3 lagi loh, 7 jadi. Gitu kan. Nah, ini boleh nggak sebenarnya diceritain kenapa sih milihnya itu kenapa gelato? Karena kan mungkin orang umumnya orang kan taunya yang bentuknya gitu mah es krim gitu. Nah, mungkin boleh nggak diceritain, mungkin singkat ya, tapi ya, bedanya gelato sama es krim tuh apa, sama kenapa milihnya gelato? Karena kan bisnis kuliner banyak ya, ada minuman, ada makanan, kenapa milihnya gelato? Silakan. Ya, gini. Kalau saya kenapa milihnya gelato itu di awal, karena emang saya penggemar berat es krim. Saya suka banget es krim gitu loh. Tapi seperti biasa, seiring waktu tuh ya, saya mulai menyadari masalah kesehatan. Jadi saya tetap pengen konsumsi es krim, kasih ke anak-anak saya es krim, tapi yang versi lebih sehat. Nah, ternyata jawabannya ada di gelato. Bedanya itu memang karena gelato itu serving temperaturnya itu lebih hangat daripada es krim. Dampaknya gula dan lemaknya jauh lebih rendah daripada es krim. Kalau es krim itu rata-rata gulanya 35%,
si gelato itu rata-rata gulanya di angka 19%. Lemaknya itu bahkan maksimal harusnya gelato itu 10%. Itu memang terkait dengan serving temperatur. Kalau es krim itu kan karena serving temperaturnya minus 18, secara otomatis sebenarnya dia itu kategorinya adalah preserve. Jadi pengawetan secara mekanikal suhu minus 18 itu kalau daging ayam ditaruh disimpan setahun itu fine. Sama halnya dengan es krim. Jadi es krim kalau dibikin lantas kemudian disimpan di suhu minus 18, dibikin setahun yang lalu, diserving tahun depan karena dia suhunya minus 18, that's okay. Tapi resiko yang harus ditanggung es krim itu juga adalah gula dan lemaknya sebagai bahan pengawet alami itu juga harus cukup tinggi. Selain itu supaya rasanya tidak mudah berubah, es krim biasanya menggunakan essence. Sementara kalau gelato kebalikannya, karena dia tidak bisa disimpan, bukan untuk disimpan di suhu minus 18, karena biasanya kalau disimpan di suhu minus 18 kelamaan, dia tuh jadi pecah-pecah, keras sekali gitu loh. Jadi dia karena disimpan di suhu minus 12, diserving di minus 12, lemak, gula itu rendah. Dan biasanya tidak menggunakan essence. Karena kalau dia pakai essence, terlalu bold gitu rasanya. Karena kan lidah kita ketika mencicipi minus 18 dengan minus 12 itu beda banget. Gitu. Jadi akhirnya saya menemukan solusi es krim yang lebih sehat untuk bisa saya konsumsi. Dan kemudian saya lihat, oh trennya mulai ke arah sana kok. Trennya mulai orang menyadari makanan, tapi yang versi lebih sehat. Maka kemudian saya mulai mempelajari tentang gelato dan mulai merancang gimana caranya supaya gelato ini bisa jadi outlet yang bisa di cloning. Dan kemudian kita mulai buka di beberapa kota. Seperti itu sih, Sarita. Berarti awalnya dari kebutuhan pribadi sebenarnya ya? Nggak ada sih yang kebutuhan pribadi. Cuman memang udah ngelihat es krim nih kayaknya peluangnya gede. Bumi makin lama makin panas nih gitu. Jadi kayaknya peluangnya gede gitu. Udah gitu memang pada dasarnya saya suka. Bisnis itu sih kalau menurut saya tetap pada awalnya gimana kita menyukai sesuatu ya. Selain cuannya lah gitu. Soalnya kalau kita nggak suka tuh susah-susah juga ya ngejalaninnya. Udah teh nanti banyak kendala ya, banyak obstacle. Terus kalau kita nggak benar-benar suka, biasanya untuk apa ya mengatasi obstacle. Halo? Halo? Loh, kok mati ya? Sebentar. Saya coba turn on commentingnya lagi ya. Teman. Aku dengar suaranya Sarita kok. Oh, dengar. Oke, aku kira aku. Oh, berarti dia aku doang matinya. Oke. Oke, sekarang udah kembali lagi ya? Udah. Oke, nah. Oke, berarti kan tadi sebenarnya bisa dibilang ya mungkin awalnya karena aku tadi kan katanya Kak Aprilnya punya keinginan sebenarnya untuk mengkonsumsi es krim yang mungkin lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Kemudian ngelihat juga ke lingkungan kali ya, ke lingkungan di mana oh ternyata potensi konsumen yang lain yang apa ya falsafah apa keinginannya kayak Kak April juga ternyata cukup banyak dan enak nih buat digarap ya karena cuan juga tentunya kan gitu. Nah, tapi waktu udah memutuskan nih ya, udah memutuskan, oke, saya akan bisnis gelato. Nah, boleh nggak di spill dong, diceritain mungkin ya. Dulu tuh apa aja sih persiapannya tuh seperti apa? Apakah misalnya nih, apakah oh iya berarti dia waktu itu Kak April langsung bikin misalnya financial projection kah atau mungkin langsung ngeriset nih si target marketnya ada di mana atau ngapain aja tuh? Oh, yang pertama sih waktu itu saya riset target market itu base dari ada satu laporan market riset yang saya lihat pertumbuh kembangan bisnis dairy product ya. Es krim salah satunya di Indonesia itu tumbuhnya berapa persen per tahun dari tahun 2015 dari 2005 sampai 2015. Karena Let's Go sendiri itu baru ada 2016 gitu. Tapi sebenarnya saya udah ngelirik dari 2014. Dari 2014 cuman memang ketika itu saya masuk mulai bikin financial projection dan itu nggak masuk harganya sebenarnya karena bahan bakunya susah, mesinnya luar biasa mahal. Nah, kemudian itu selama dari 2014 itu sampai 2015 saya akhirnya cuma sekedar riset
sampai lalu kebetulan adik ipar saya itu dia mencoba ternyata bikin gelato ini gitu loh, di Jogja dia nyoba gitu. Lantas kemudian obstacle-nya dia yang ngalamin di awal gitu. Saya hanya sekedar membantu gitu. Jadi problematikanya banyak sekali terkait dengan kebutuhan bahan baku yang katakanlah pada saat itu hampir semuanya masih import gitu. I see. Yeah. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba untuk langsung mendatangkan expertnya sih sebenarnya. Saya nyari waktu itu expert untuk bikin gelato itu, tapi di Indo. Dalam artian saya nggak berpikir untuk belajar ke Eropanya. Saya berpikir gimana caranya produk ini bisa dibuat di Indonesia dengan bahan baku lokal. Gitu. Karena kalau dihitung dari proyeksi keuangan, kalau masih menggunakan bahan baku import, itu sulit sekali. Harganya nggak akan masuk. Dia memang keren karena bisa serving begitu banyak flavor ya untuk gelato gitu. Tapi susah ngejualnya karena harganya terlalu tinggi gitu. Sementara orang Indonesia itu masih ngebandinginnya itu antara es krim dengan gelato dari sisi harga. Mereka belum berpikir. Hanya mungkin sekitar 5% dari total market yang waktu itu datang yang kita survei yang berpikirnya sama seperti saya gitu. Jadi mau menikmati dessert tetapi dengan varian yang lebih sehat gitu. Nah, jadi pasti market research itu penting. Yang kedua ya kalau saya lihat itu financial projection, dan kalau kita yakin bisnis ini memang bisa works, ya saya rasa sih yang mesti diatasin adalah problem-problem awalnya ya. Ya kayak let's go di awal itu kita lihat nggak bisa nih dengan harga jual segini orang belum ngelirik gitu. Harus kita buat di awal itu booming dulu dari sisi harga dan varian rasa yang banyak gitu. Itu sih. Berarti dulu sebenarnya cukup lama ya meriset sama ngulik kali ya. Sebenarnya gimana caranya harganya bisa diterima gitu ya. Iya. Acceptable price-nya itu yang penting banget lah kayaknya ya. Iya, iya. Sama mungkin financial projection-nya nggak kalah penting ya. Karena kan biar gimana pun juga, biar sepassion apapun juga ini bisnis ya. Ya, ini bisnis. Mendingan tetap harus dilihat angkanya, nggak bisa enggak ya. Tetap harus lihat angka loh tuh teman-teman, kalimatnya loh. Jadi jangan sampai pengen bisnis tapi ternyata yang dikerjain bukan bisnis tapi hobi gitu ya. Oh, jangan ngeri. Tapi berarti satu hal yang mungkin bisa aku ambil apa ya lesson learn-nya kali ya untuk teman-teman sahabat foodies mungkin gini. Mungkin kalau dari Kak April ini willing sebenarnya untuk ngumpulin data, ngumpulin riset, ngulik gitu kan gimana caranya agar si produk ini itu bisa diserving di Indonesia itu mungkin dengan jangkauan lokal tapi tetap jualannya gelato ya. Itu Ya. kali ya mungkin ya satu pelajaran yang bisa diambil jadi nggak apa ya kalau orang Jawa bilang nggak kesusu gitu apa nggak cepet harus jualan tapi bener-bener pakai financial projection gitu maksudnya bener-bener dihitung gitu karena tentu saja kalau kita ngomongin bisnis ya nggak boleh rugi gitu ya kalau rugi jadi hobi gitu kan walaupun obstacle-nya saat itu luar biasa banyak berarti ya gitu kan Lumayan. karena maksudnya tapi boleh tahu nggak dulu gimana sih pada akhirnya gitu ya pada akhirnya market itu bisa menerima gitu bahwa ini gelato ini bukan es krim gitu kan kemudian ini memang harga price point kalau price pointnya sendiri sebenarnya masih tinggi nggak dibanding es krim atau sebenarnya sama sekarang? Kalau sekarang tetap masih lebih tinggi gelato sih, karena memang gelato itu karena gelato itu kan sebenarnya padat ya, dia protein yang tinggi, solidnya tinggi gitu. Jadi nggak bisa kita bilang dia bisa lebih murah daripada es krim gitu, karena secara bahan baku aja dia satu lebih alami gitu. Nah kalau balik tadi bagaimana caranya supaya orang bisa menerima, kita kan mau nggak mau ya ada edukasi market. Nah cara mengedukasi market itu paling sederhana kalau menurut saya adalah mereka datang, nah menarik customer datang itu, marketingnya itu yang kita harus jalankan. Ketika itu ya di 2015-2016 itu, 2015 akhir lah ya kita mulai itu, kita lihat
kita gabungin ketika itu dengan restoran. Kebetulan saya waktu itu masih operasiin satu resto, lantas kemudian kita masukin si showcase-nya di situ, tapi itu tidak terlihat menarik ternyata, tidak terlalu nendang gitu. Terus kemudian saya lihat kayaknya sekarang bisnis itu semakin dia spesifik, servingnya, orang lebih tertarik. Jadi kalau kita bicara bisnis es krim ya harusnya es krim aja yang ada di situ. Ketika itu ya saya lihat ya, ketimbang dia campur aduk gitu loh. Nah, pada saat itu akhirnya saya memilih, oke, saya pindahin nih si showcase es krimnya, si showcase gelatonya ke satu lokasi, dan dia cuma jual gelato tok di situ. Nggak ada yang lain. Tapi kan gelatonya sendiri sudah berbagai varian rasa. Ketika itu kita sudah serving mungkin sekitar di awal itu kita create mesin itu sebenarnya harusnya untuk 24, tapi kemudian kita akalin, dasar orang Indonesia ya, kita akalin dia bisa serving 26 rasa. Gitu, 26 rasa gitu. Jadi begitu di serving itu, kemudian ya syukurnya ketika itu Instagram lagi hot-hotnya juga ya. Kita mulai main dengan Instagram, kemudian orang bisa lihat dengan jelas bagaimana si gelato ini di preview, di display. Lantas kemudian mau nggak mau harga. Karena kan kita mau narik massa ya. Mau narik massa, kita harus ngejar ketika itu harga es krim. Dan saat itu sebenarnya harga es krim yang display yang seperti itu di Indonesia ya masih relatif juga cukup tinggi gitu. Jadi kita membuat posisi kita itu setara secara harga gitu, sehingga customer itu tergelitik untuk datang gitu. Dan itu memang works banget ketika itu. Ya. Itu sih. Dan saya saat itu memang cuma jual es krim aja di situ. Iya. Nah, gitu. Sama ini nih. Ini kan sekarang kita lagi baru hari pertama sebenarnya masuk bulan Ramadan. Nah, mau nanya nih, kalau di Let's Go Gelato ini manfaatin momen Ramadan itu kayak apa Kak? Apakah let's say misalnya apakah ada program khusus kah, produk khusus atau seperti apa? Kita ada produk khusus sih yang kita launching itu ada 4 produk khusus. Dan karena kami ada program promo di bulan Ramadan yang sifatnya nasional, tapi juga kita ada yang in-store promo. Nah, ini saya dapat ilmunya dari foodies juga kan. Gimana tuh? Gimana? Jadi tegak soalnya gitu. Kalau Ya. Loh iya itu karena mungkin dari pertama ini yang ditunggu lama dari grupnya Rex and the Gang sebenarnya, karena memang menurut saya ilmu yang dimiliki oleh tim ini itu komplit banget nih, keren gitu. Jadi begitu Foodies mulai itu mungkin saya agak late sih ya, mungkin saya baru mulai ikutan itu tahun berapa ya, November apa Desember lupa saya. Jadi kira-kira sebenarnya karena kita ngelihat untuk chain store, brand yang ada chain store-nya itu promo itu kita nggak bisa bikin nasional itu, terus kita berharap dari promo nasional itu semuanya naik gitu loh, si internal sales-nya untuk all outlet itu naik, nggak begitu gitu. Kayak di Medan itu kita evaluasi, oh promo yang kita bikin tipe A nggak terlalu efektif, tapi tipe B dia jauh lebih efektif. Jadi kita ada memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan promo-promo, tapi kita bagi memang. Ada yang sesuai untuk store di daerah tersebut, ada yang sifatnya secara nasional. Seperti itu sih. Okay. Itu masa nggak dimanfaatin, rugi banget ya. Iya, betul. Kemudian ada macam-macam lah. Kalau kayak di mall itu dia juga ada midnight sale gitu. Bagus sih sebenarnya ada momentum-momentum gini. Apalagi kayaknya pertama setelah pandeminya. Tahun ini kita kayak bebas merdeka gitu. Iya, betul banget. Jadi harusnya sih bulan Ramadan tahun ini kan Ramadan pertama setelah PPKM ya. Setelah kita semua kayak dikunci gitu kan. Dikunci. Iya, dan gak takut-takut lagi nih bikin programnya kan ya, Sarita ya? Iya. Seru nih tahun ini. Iya. Oke, nah tapi sebenarnya ada nggak sih nih Kak, kan bisa dibilang kan si Let's Go Gelato saat ini bisa dikatakan sebagai pelopor pelopor gelato di Bandung gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih misalnya tips atau misalnya trik apa sih yang bisa dilakukan sama teman-teman sahabat foodies ya untuk bisa jadi quote on quote ya nyari satu positioning mungkin ya, nyari satu jargon juga, kalau nggak positioning jargon juga boleh gitu ya,
untuk bisa nge-grab gitu loh attention. Kan kalau kayak Let's Go Gelato kan tadi kita udah sama-sama tahu ya gitu, menjadi pelopornya gelato di kota Bandung gitu. Nah, ada nggak tips and triknya yang bisa di-sharing? Hmm, supaya bisa seperti itu ya paling nggak mau uh, karena kita melihatnya brand ini nawarin produk apa, apakah produk yang sama sudah ada di market. Kalau memang udah ada, ya kita harus cari riset ya. Kalau saya rasa profiling produk yang sama, brand yang berbeda-beda, lantas kemudian setelah profiling kita tetapkan memang segmentasi marketnya, baru kemudian kita fokus ke situ, ke market yang mau kita kita segmentasi ini gitu. Apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, apa yang membuat mereka datang. Lantas kemudian kalau misalnya mereka memang udah datang, kita realisasiin yang ada di toko kita itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan yang kita janjikan. Gitu. Jadi kemudian emang mau nggak mau pakai jargon ya, jargon-jargon yang kira-kira orang mudah untuk mengingatnya, mudah untuk menghafalnya gitu. Tapi however ya kalau kalau saya gitu ya dengan Let's Go itu mungkin justru ketika itu lebih sifatnya itu uh, memang adalah sedikit persiapan gitu ya. Tapi yang paling sederhana kalau menurut saya tren itu berubah. Mau nggak mau kita harus banyak belajar supaya kita bisa growing gitu dan kita bisa melakukan banyak upaya, indikatornya banyak ya kalau kita mau dagang ya. Salah satunya itu tadi ya, kita segmentasi marketnya, lantas kemudian kita bikin jargon yang sesuai, lantas kita deliver. Deliver itu banyak banget macamnya, online bisa, offline bisa, banyak banget lah gitu. Tapi yang paling simple itu adalah ilmunya harus penuh dulu emang. Ilmunya harus penuh, sambil jalan gerak terus, jangan cuma cari ilmu doang, nanti burn out kan. Gitu. Jadi ilmunya harus penuh dulu, sambil penuh itu kan bisa sambil kita melakukan, sambil belajar gitu. Kalau saya sih for honest ya, tim saya kebantu banget lately karena emang ada foodies. Kita beberapa kali kirimin tim juga untuk belajar bersama dengan workshop yang dibikin gitu. Jadi emang itu udah mau nggak mau learning and growth owner atau bisnis pebisnis itu harus tetap di-upgrade gitu. Itu sih. Ya, ya, oke. Semoga cukup membantu ya. Semoga cukup membantu. Semoga teman-teman lebih tercerahkan mungkin ya. Iya. Oke nih. Nih sebelum aku buka kolom Q&A ya, teman-teman, aku boleh ya sebenarnya nginfoin satu program di Foodies. Boleh ya, aku minta waktunya sebentar ya. Sebelum kita buka pertanyaan ya. Jadi teman-teman ini kan nyambung sih sebetulnya, bicara tentang ngomongin kan tadi Kak April juga bilang kita harus tetap belajar, paralel juga mengerjakan bisnisnya ya. Tapi kan kadang-kadang kita bingung nih harus belajarnya tuh harus dari mana, harus mulai dari mana, di mana dan mulai dari mana. Nah, jadi teman-teman di Foodies itu sebetulnya ada satu paket belajar ya, paket belajar pengusaha kuliner ya, di mana ini tuh menjadi senjata wajib banget untuk upgrade strategi bisnis kuliner punya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya suatu saat misalnya lagi ngerasa stuck gitu kan, aduh strateginya harus gimana lagi nih ya gitu kan, rasanya kayak udah semua strategi dijalanin ya, udah gitu belum lagi kalau misalnya kadang-kadang ada nih beberapa kendala-kendala, misalnya nih kayak aduh marketing gue kayaknya udah bener-bener abis-abisan banget ya, tapi kok ternyata keuangannya malah jadi boncos, atau misalnya produknya udah oke, kemasannya tapi jelek, atau misalnya mau cari pendanaan tapi operasional gue masih berantakan, gue harus gimana gitu kan. Atau bisa juga bikin akun nih di sosmed ya, tapi ternyata sosmednya sepi, GoFoodnya apalagi nanti, dan masih banyak masalah lainnya. Nah, tapi ternyata kan kehidupan pebisnis kuliner ini sangat menantang ya. Bisa bisa banyak hal dari A sampai Z, hasilnya juga boncos misalnya ya. Terus bingung harus gimana lagi. Nah, jadi seperti tadi kata Kak April ya, yang paling penting teman-teman harus punya juga ilmunya. Jadi senjata wajib yang teman-teman harus punya itu tentunya adalah ilmu. Karena separah apapun situasinya, kalau punya ilmunya, harusnya teman-teman mampu untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, jadi sebenarnya
Di Foodies sendiri juga ada sebenarnya paket belajar pengusaha kuliner ya, atau biasanya kita sebut jadi membernya Foodies ya. Jadi dari Foodies akan jadi solusi untuk teman-teman yang belum punya senjata wajib pebisnis kuliner. Jadi nggak cuma 1, 2, atau 3, tapi puluhan e-course yang bisa teman-teman pelajari langsung nih di platformnya Foodies. Jadi ada 70 plus e-course bisnis kuliner paling lengkap dan akan terus bertambah. Kemudian ada total 150 lebih jam pembelajaran online dan juga 150 lebih lesson tentang ilmu berbisnis kuliner. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian dapat mengikuti Foodies online class yang akan terus bertambah itu secara gratis. Jadi nggak perlu ada investasi tambahan. Penawarannya ini luar biasa, paling dahsyat di tahun ini. Semua e-course Foodies yang totalnya kalau misalnya dinilai satu-satu ya, itu sebenarnya value-nya, harganya itu nilainya itu senilai 28 juta lebih ya. Sekarang khusus di IG Live ini ya, buat teman-teman yang langsung pesan, itu promonya di IG Live kita ada harganya kita coret dari 28 juta itu menjadi hanya 1.999.000 saja ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja daftar atau tanya-tanya dulu ke CS-nya Foodies juga boleh, itu pinnya. Linknya udah aku pin ya di kolom komentar ya. Atau bisa juga ngubungin ke WhatsApp-nya CS Foodies di 081312147974, atau bisa juga nanti DM langsung ke Instagramnya Foodies ya. Atau bisa juga klik ke link yang udah aku pin. Ya. Oke, teman-teman, sekarang aku coba mau buka ya pertanyaan dari teman-teman. Oh ada ya, nanya nih. Ini mungkin bukan bisnis kuliner ya, tapi pertanyaannya sebenarnya nyambung-nyambung enggak, tapi nggak apa-apa, aku bacain aja ya. Kak, gimana ini ya? Saya itu sebagai seorang fresh graduate baru lulus dari kuliah ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya mau ngelamar ke perusahaan, itu kan kadang-kadang perusahaan kan mintanya udah berpengalaman. Udah berpengalaman. Nah, mungkin ya aku coba sedikit ini ya, reframe pertanyaannya kali ya. Mungkin kalau untuk Kak April, kalau di Let's Go Gelato nih, misalnya ya, apakah ada kesempatan buat teman-teman yang mungkin fresh graduate atau belum memiliki pengalaman bekerja? Ada nggak nih kesempatan, atau mungkin apakah ada lowongan atau posisi seperti apa sih yang memungkinkan untuk ada di Let's Go Gelato? Oke. Eh, Thank you Sarita. Jadi kalau di Let's Go sendiri itu kita malah kemarin ini ada program Ya, untuk menerima teman-teman mahasiswa. Kita bagi, ada yang di bagian marketing, di marketing itu juga kita bagi lagi gitu. Jadi sebenarnya memang itu program khusus dari kami untuk anak-anak magang istilahnya, tapi di level mahasiswa ya. Karena kemarin tuh programnya selama 6 bulan, itu terkait juga dengan nilai yang merupakan pertanggungjawaban yang harus kami berikan kepada pihak kampus terkait dengan kinerja teman-teman calon sarjana lah gitu. Jadi ada sih, kalau itu sih ada seperti itu. Mungkin nanti bisa di DM aja ya. Jadi kalau di admin tuh biasanya suka ngarahin ke emailnya HR seperti itu. oke, berarti itu benar-benar terjawab ya sebenarnya tadi nanya ya, itu terjawab bahwa sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen mungkin ya menjadi bagian dari perusahaan atau bisnis kuliner yang udah ada sekarang, itu sebenarnya bisa walaupun misalnya fresh graduate ya. Tapi teman-teman benar-benar harus rajin nih nyari, sebetulnya program-programnya pasti ada ya sebenarnya di setiap perusahaan, termasuk mungkin di Let's Go Gelato juga. Cuma mungkin harus lebih rajin mantengin timeline atau bertanya via DM. Jadi teman-teman buat yang nanti pengen kenalan dan DM lebih lanjut ke Let's Go Gelato, itu juga bisa follow aja dulu nih akunnya ya, diklik kemudian di follow dulu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti langsung bisa di DM juga ke Let's Go Gelato. Baik, ini kayaknya udah lewat sebenarnya waktunya, tapi nggak apa-apa, mohon maaf ya. Gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman juga bisa jangan lupa print screen ya, print screen si IG live kita pada sore hari ini, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tagnya ke @foodies.id dan @letsgogelato ya. Kita bergaya dulu kali ya biar teman-teman bisa capture. Oke, aku mau nge-capture juga deh.
Oke. Sip. Oke. Halo, Kak April. Ya, Oh, ya. udah. Kirain freezing tadi, kaget saya. Oke. Sebelum kita menyudahi IG Live kita pada sore hari ini, mungkin boleh dong minta quotes atau mungkin kata-kata penutup kali ya dari Kak April buat teman sahabat foodies yang lagi nonton. Silakan. Quotes. Oke, semangat 45 buat kalian pejuang pebisnis kuliner. Jangan khawatir, selalu ada foodies dan Let's Go Gelato yang bisa menemani ketika tengah berjuang. Setuju. Termasuk Kan berjuang menyelesaikan 2 jam berikut ya. kan namanya juga udah let's go gitu ya, berarti pasti kita selalu let's go gitu ya, selalu ada foodies dan Let's Go Gelato yang menemani perjuangan kita pada hari ini. Baik. Thank you banget untuk waktunya hari ini, untuk sharingnya. Aku yakin pasti selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari semua yang udah diceritain sama Kak April. Dimana dia dulu, ya pastinya nggak gampang ya dulu ya untuk memulai sebuah bisnis. Jatuh bangunnya pasti ada, tapi yang paling penting itu adalah tetap punya passion, tetap hitung-hitungan bisnis ya, cuan harus tetap ada, dan juga jangan lupa terus belajar, update ilmunya terus paralel dengan bisnisnya. Jadi jangan berhenti di salah satu, tapi paralel aja semuanya harus dijalanin. Baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman di luar sana yang udah stay tune di Foodies ya, yang udah nonton. Terima kasih untuk Kak April waktunya ya. Pastinya sharing hari ini bermanfaat untuk sahabat Foodies yang nonton, dan tentunya bakal balik lagi menjadi pahala atau berkat untuk Kak April, teman-teman dan teman-teman Let's Go Gelato tentunya ya. Oke, Thank you kalau gitu, Sarita, thank you banget untuk Foodies. waktunya. Sampai Ya. ketemu lagi ya buat teman-teman di Sedekah Ilmu Ramadan Foodies on Sharing yang selanjutnya besok ya, karena kita akan run terus selama bulan Ramadan. Jadi ngabuburitnya ditemenin sama Foodies. Oke, akhir kata dari saya. Terima kasih teman-teman semua, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Thank you. Thank you Sarita, thank you semua.